Halo semua, saat ini kita akan membahas Morning Worship 16 April 2023. Di kutipan Review and Herald, April 22, 1902 dikatakan, "The law of God, spoken in awful grandeur from Sinai, is the utterance of condemnation to the sinner." Hukum yang dikatakan itu adalah hukum yang mengatakan bahwa kamu telah melanggar hukum Tuhan. Fungsi daripada hukum adalah mengatakan apa yang benar. Dan dengan demikian, otomatis bisa diketahui apa yang tidak benar. Tetapi ini bukan fungsinya daripada hukum, tetapi adalah bagian dari fungsinya. Dan ini tidak perlu pernah terjadi kalau tidak ada yang berdosa. Karena rencana Tuhan adalah di semesta alam ini tidak pernah ada dosa. Karena hanya hukum yang bisa mengatakan apa yang benar, artinya hanya hukum juga yang bisa mengatakan apa yang salah atau mengungkapkan dosa, berdasarkan Roma 3 ayat 20 dan Roma 7 ayat 7. Di Keluaran 20 ayat 18-20 kita tahu bahwa dosa telah diungkapkan oleh hukum sehingga bangsa Israel merasa mau mati. Namun, Musa bisa mendekat kepada Tuhan di Bukit Sinai. Tetapi ini bukan berarti dia tidak termasuk di dalam Roma 3 ayat 23. Tetapi pada saat itu dia tidak ada dosa. Hukum ada supaya orang tetap hidup. Roma 7 ayat 10. Dan hukum itu ada sebelum manusia diciptakan. Waktu hukum dibentangkan di Sinai, itu mengungkapkan dosa orang-orang karena orangnya sudah melanggar. Jadi penting untuk hukum mengatakan orang itu berdosa karena dengan mengatakan hal itu dan orangnya menerima, pada ujungnya orang itu hidup karena hukum untuk orang tetap hidup. Waktu Yesus berfirman 10 hukum, itu untuk orang hidup atau tidak mati. Untuk tidak mati, hukum harus dengan jujur mengatakan bahwa kamu telah melanggar dan harus mati. Karena kalau tidak dikatakan apa yang benar, orang tidak akan tetap hidup. Hukum mengatakan kita berdosa, tapi hukum itu untuk kita hidup. Dan hukum tidak bisa membuat kita berhenti berdosa ataupun mengampuni dosa. Artinya, fungsi hukum untuk mengatakan kondisi kita supaya kita tidak tetap dalam kondisi itu, walaupun bukan hukum yang membuat kondisi kita berubah. Waktu Yesus mengatakan apa yang benar, mereka mau membunuh Tuhan Yesus, dan kita tahu pada ujungnya Tuhan Yesus mati. Dan waktu Tuhan Yesus katakan apa yang benar, di Filipi 2 ayat 8, dia menurut hukum Bapaknya sampai mati. Tetapi, kematiannya Tuhan Yesus bukan karena dia melanggar hukum Bapa. Dengan dia menurut hukum, pertanyaannya, kenapa dia mati? Artinya, kematiannya bukan karena dia melanggar hukum, kematiannya karena kita yang melanggar hukum. Kalau hukum tidak ordained to life, artinya Yesus mati karena dia mengatakan apa yang benar. Tapi kita tahu bahwa itu salah. Dia mengatakan apa yang benar dan dia tidak mati karena mengatakan apa yang benar. Tapi kenapa ujungnya dia mati? Dia mati itu karena kita takut untuk mengatakan apa yang benar. Yesus tidak pernah dibunuh oleh siapa-siapa. Dia yang meletakkan kehidupannya. Karena dia tidak pernah melanggar. Oleh sebab itu, hukum tidak menuduh bahwa dia harus mati. Kematian itu bukan karena melanggar hukum yang ordained to life. Kematian itu hanya tidur karena hukum yang tidak dilanggar akan memberikan kehidupan setelah dibangkitkan dari tidur sementara. Kita lanjut baca. Mereka yang hidupnya harmonis dengan prinsip-prinsip akan menerima upah penurutan, yaitu kehidupan. Fungsi hukum untuk memberikan kehidupan kepada yang hidupnya sesuai dengan prinsip hukum. Dan kalau hukum disingkirkan, artinya kita patut mati. Untuk mengatakan bahwa hukum itu ordained to life, hukum itu harus ada prinsip yang perlu menuntun orang untuk tetap hidup, yang mana orang itu hidupnya sesuai dengan prinsip hukum itu.
Hukum itu harus ada prinsip-prinsip atau precepts. Dan kalau kita tahu prinsipnya dan hidup sesuai dengan itu, kita di-ordained to life. Karena kalau hanya katakan 10 hukum, orang akan katakan bahwa selain 10 hukum tidak penting. Prinsip 10 hukum artinya 10 hukum bisa diuraikan artinya seandainya tidak dimengerti. Contohnya, hukum yang mengatakan jangan mengambil istri tetangga. Dan di hari penghakiman, orang ini dinyatakan salah karena melanggar hukum. Lalu orang ini bertanya, kenapa dia dinyatakan salah? Sedangkan dia tidak pernah mengambil istri tetangga. Jawabannya adalah karena kamu mengambil istri yang bukan milik tetangga kamu. Jadi prinsipnya adalah untuk jangan mengambil istri tetangga adalah bukan hanya istri tetangga, karena namanya bukan istri kamu, itu termasuk yang dikatakan istri tetangga. Jadi penting untuk kita mengetahui prinsip daripada hukum. Kita lanjut baca. Hukum itu membawa perbudakan dan kematian kepada mereka yang tetap dituduh sebagai pelanggar hukum dan tidak menghidupkan prinsip-prinsipnya. Orang yang hidupnya mencerminkan prinsip hukum tidak berdosa. Saat dia tidak mencerminkan prinsip hukum dalam setiap aspek kehidupannya, dia berdosa. Dia hanya tidak akan dituduh hukum sebagai pelanggar hukum jika kehidupannya 100% memantulkan prinsip-prinsip hukum itu. Dan kita tahu setelah berdosa, mustahil untuk kita memantulkan hal itu. Itu sebabnya ada Yesus yang datang sebagai juru selamat. Karena sekali kita dituduh oleh hukum berdosa, kalau kita tidak bertemu dengan Yesus, kita akan tetap terus dituduh hukum berdosa. Dan kenapa belum mati? Roma 3 ayat 23 kita tahu bahwa tidak ada yang tidak pernah dituduh hukum sebagai pelanggar. Pertanyaannya, lalu kenapa masih hidup? Fungsi hukum adalah supaya kita tetap hidup. Dan kalau kita sudah berdosa, fungsi hukum supaya kita tetap hidup dengan mengatakan bahwa kita berdosa. Mari kita baca di kutipan selanjutnya. From the creation, the moral law was an essential part of God's divine plan and was as unchangeable as Himself. Sejak penciptaan, moral law adalah bagian yang sangat penting daripada rencana Tuhan yang ilahi dan tidak pernah bisa berubah sebagaimana Bapa sendiri tidak pernah bisa berubah. Moral law untuk manusia yang diciptakan. Artinya harus ada dulu apa yang mau diberikan kepada manusia yang baru diciptakan ini. Sejak Adam dan Hawa menjadi makhluk yang hidup, supaya mereka bisa menikmati kehidupannya setelah diciptakan, harus ada moral law dalam kehidupan mereka. Waktu orang berdosa, hukum akan mengatakan bahwa dia salah, supaya setelah itu dia bisa hidup senang kembali. Sementara orang mengatakan bahwa hukum hanya menuduh-nuduh apa yang salah. Moral law ini tidak pernah bisa berubah sebagaimana Bapa sendiri tidak pernah bisa berubah. Dan waktu Tuhan menciptakan Adam dan Hawa dan semua yang akan lahir setelahnya, rencananya adalah mereka akan hidup selama-lamanya. Jadi, moral law tujuannya untuk manusia hidup selama-lamanya. Dan kalau orang berdosa, apakah moral law tidak ada fungsinya lagi? Dosa harus dibereskan. Dan hasil dibereskan akan kembali ke tujuan kekal. Dan kekalnya tidak bisa ditiadakan sementara dibereskan dosanya. 10 hukum tidak bisa berakhir dalam rencana memperbaiki. Kalau demikian, hukum berhenti ordained to life. Walaupun manusia berdosa dan harus mati, ordained to life tetap berjalan sementara dosa dibereskan. Tetapi pertanyaannya, ada yang mati. Itu namanya hanya tidur. Jadi, harus ada tata cara untuk membereskan dosa sementara mempertahankan ordained to life. Harus ada sesuatu selain ordained to life, karena ordained to life ini mempertahankan kehidupannya. Dan sesuatu selain ordained to life ini untuk membereskan sesuatu yang sudah menyeleweng dari ordained to life. Artinya, ordained to life dan sesuatu yang lain ini harus berjalan sama-sama. Apa kira-kira yang menjadi ada
yang tadinya tidak ada supaya ordained to life-nya tetap berjalan. Kita lanjut baca. The ceremonial law was to answer a particular purpose of Christ's plan for the salvation of the race. Jadi ceremonial law diadakan untuk menyelamatkan orang yang berdosa. Ceremonial law penting untuk orang tetap hidup dan bersama dengan ordained to life. Ceremonial law itu bukan ordained to life, tapi mau membereskan yang mau melarikan diri dari ordained to life. Untuk tetap menjalankan ordained to life, caranya adalah dengan menjalankan ceremonial law. Karena ceremonial law ini deal dengan kita tidak perlu mati dan pada waktu bersamaan sedang menjalankan ordained to life. Ceremonial law adalah jawaban jika orang berdosa. Ceremonial law untuk tetap rencana ilahi melalui moral law berjalan. Dengan orang menurut terhadap ceremonial law, sebenarnya orang menurut terhadap moral law. Pada waktu yang bersamaan, dosa yang muncul itu bisa dibereskan. Ceremonial law untuk menjawab tujuan tertentu, yaitu dosa, dalam rencana Kristus untuk menyelamatkan manusia berdosa dari pelanggaran moral law. Jadi, kita melanggar yang membuat kita tetap hidup. Artinya, kita harus segera tidak hidup atau mati. Tetapi Tuhan tidak mau kita mati. Bukan Tuhan hanya tidak mau kita mati, tapi Dia juga mau waktu kita tidak mati, kita tidak melanggar. Jadi jangan berpikir bahwa Tuhan mau kita tidak mati dan saking Dia tidak mau kita mati, Dia membiarkan kita melanggar. Karena kalau Dia tidak mau kita mati tapi dengan tidak mati bisa melanggar, tidak perlu ada ceremonial law. Jadi fungsi ceremonial law untuk menjalankan upah dosa dan melalui menjalankan upahnya bisa dikembalikan 100% di moral law dan sementara dijalankan dia menurut moral law. Tidak ada saatnya bisa bebas dari moral law waktu melakukan ceremonial law. Tidak pernah ada saatnya diizinkan untuk melanggar moral law. Ceremonial law untuk orang tidak melanggar lagi sementara upah dosanya harus dijalankan. Karena kalau upah dosanya tidak dijalankan, hukum tidak berlaku lagi. Ceremonial law adalah rencana Kristus untuk orang dipisahkan dari pelanggaran moral law atau dipisahkan dari dosa. Saat orang melanggar moral law, ada dua persoalan. Pertama, dia melanggar moral law. Dan yang kedua, dia harus mati karena dia melanggar moral law. Apa saja akibat dari melanggar moral law akan dijawab di ceremonial law. Ceremonial law akan membereskan melanggar moral law dan harus matinya. Ceremonial law akan membuat orang tidak melanggar lagi dan tidak perlu mati. Jadi ini penting untuk mereka yang sudah jatuh ke dalam dosa, karena ini adalah rencana keselamatan. Dan ini tidak bisa digeser sebelum Daniel 12 ayat 1. Pertanyaannya, apa yang harus dilakukan supaya yang harusnya mati tidak mati dan yang melanggar tidak melanggar? Kita baca di kutipan selanjutnya. Yang perlu dilakukan adalah mengorbankan sesuatu sebagai persembahan. Dan itu adalah bayang-bayang. Dan tidak bisa ada bayang-bayang yang dibayang-bayangi kalau yang dibayang-bayanginya tidak ada. Artinya, kalau ada korban harus ada yang mati, dan mati ini berhubungan dengan dosa. Kematian di ceremonial law itu bisa dikatakan adalah kematian kita yang kita tidak jalankan, tapi dijalankan oleh yang sebenarnya dalam bentuk bayang-bayang. Kalau tidak mau melakukan ceremonial law, kita sedang melanggar moral law. Dan dengan menjalankan ceremonial law, itu sudah tidak berdosa. Untuk mempersembahkan korban, kita mempersembahkan kematian dari yang menggantikan kematian kita. Dan waktu kita mempersembahkan ini, kita sedang menurut perintah Tuhan. Fungsi ceremonial law untuk kita melihat Yesus di kayu salib sebelum kayu salib. Dan itu adalah caranya Tuhan untuk kita tidak berdosa
dengan kita melihat yang mati di tempat kita. Dan itu sangat menolong kita untuk tidak mau melakukan dosa. Apakah setelah salib kita tidak perlu melihat kayu salib lagi? Tidak, karena sebelum Daniel 12 ayat 1, rencana belum selesai. Ceremonial law berakhir di kayu salib, tetapi rencana keselamatan belum selesai. Jadi bagaimana untuk kita melihat kayu salib setelah kayu salib? Untuk melihat kayu salib sebelum salib, lihat kayu salib itu dalam bentuk simbol. Artinya setelah kayu salib harus ada simbol yang menggantikan simbol sebelum salib untuk melihat salib setelah salib. Karena orang setelah salib masih perlu untuk diselamatkan. Jadi ceremonial law berlangsung sampai Daniel 12:1 prinsipnya. Walaupun ceremonial law berakhir di kayu salib, tapi ada sesuatu dari ceremonial law yang tetap ada setelah kayu salib, supaya kita bisa tetap melihat kayu salib dari simbolnya. Ada aspek dari ceremonial law yang tetap berjalan tanpa ceremonial law-nya, karena itu kita butuhkan untuk selamat. Jadi setelah kayu salib, tidak ada lagi yang mengorbankan domba, melainkan lambang, tubuh, dan darah domba. Jadi ceremonial law untuk pertama, kematian dipikul orang lain dalam bentuk simbol. Dan dengan melakukan korban ini, kita acknowledge kematian yang menggantikan kematian kita. Dan yang kedua, tidak melanggar. Saat melakukan ceremonial law, ada sesuatu yang akan menolong kita untuk kita tidak mau berdosa. Jadi kalau simbol sebelum kayu salib ini penting, artinya setelah kayu salib pun penting. Dan dengan melihat simbol, pastikan kita melihat kayu salib. Kita lanjut baca. Tetapi orang-orang Yahudi sangat dibutakan oleh kesombongan dan dosa, sehingga mereka tidak bisa melihat kayu salib. Mereka hanya bisa melihat domba yang mati, padahal tujuannya adalah untuk melihat kayu salib. Aspek kematian yang diganti adalah domba, dan aspek bisa hidup tanpa berdosa adalah kayu salib yang membereskan tidak berdosa lagi. Apa gunanya domba mati kalau hanya untuk kita hidup melanggar, kalau tidak melihat salib? Yang kita lihat itu bukan yang kita perlu lihat. Karena kuncinya kalau benar-benar melihat salib, dari melakukan simbolnya akan diungkapkan dengan kita tidak mau berdosa lagi. Rencana keselamatan dari kematian dan pelanggaran dosa disolusikan dengan dalam ceremonial law sebelum kayu salib, tetapi ini belum berbicara setelah kayu salib. Tetapi tidak ada bedanya. Sebagaimana ceremonial law penting sebelum salib, itu sama pentingnya setelah kayu salib. Bukan hanya ceremonial law saja, tetapi melalui ceremonial law itu, kita bisa melihat salib. Itu yang bisa ada di setelah kayu salib dan hasilnya sama. Ceremonial law-nya itu tetap berjalan prinsipnya, dan ceremonial law itu berakhir di kayu salib, tapi prinsipnya tetap berjalan terus. Jadi, ada yang sebelum dosa tidak ada, dan adanya setelah dosa, dan setelah dosa tidak ada lagi. Ada yang hanya ada di dispensasi dosa. Ada yang ada di dispensasi dosa sebelum salib, yang tidak ada di dispensasi dosa setelah kayu salib. Ada yang di dispensasi dosa di setelah kayu salib, yang tidak ada di sebelum kayu salib. Ada yang sudah ada sebelum ada dosa, dan masih ada di dispensasi dosa, dan masih ada setelah di dispensasi dosa. Ada yang ada sebelum dispensasi dosa, tidak ada lagi dalam dispensasi dosa, tapi digantikan dengan bentuk yang lain, lalu diganti bentuk yang lain lagi, di dispensasi dosa kedua, dan tidak ada lagi, tapi masih ada lagi setelah keluar dispensasi dosa.